Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mendung ini. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat jasmani dan nikmat rohani, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sehingga kita semua bisa mendatangi salah satu dari taman-taman surga, yaitu bermajelis majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau hingga akhir hayatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang baru, yang mana bab yang pertama sudah kita selesaikan sampai hadis yang ke-13. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab taubat. Ya, bab taubat adalah bab yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana taubat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah qala ulama, para ulama mengatakan, ya, jadi bukan hanya Imam Syafi'i atau beberapa imam-imam yang ada, tapi lebih daripada itu banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Sesungguhnya taubat itu hukumnya wajib, ya. Sebelum kita membahas tentang taubat, taubat itu artinya apa, Pak? Atau definisi maknanya apa? Taba yatubu, yaitu bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta ampun terhadap apa yang pernah kita lakukan. Minta ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan, ya, dengan syarat-syarat yang ada. Syarat-syaratnya nanti akan disebutkan di dalam kitab ini. Intinya taubat ini adalah upaya seorang hamba ketika melakukan perbuatan dosa atau maupun tidak melakukan perbuatan dosa. Nanti akan kita bahas di dalam kitab ini. Qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertaubat itu hukumnya wajib
ya dari segala dosa. Ya. Jadi bagi siapapun, saya maupun bapak-bapak atau jamaah sekalian yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bukan melakukan larangan Allah saja, atau pernah meninggalkan perintah Allah, ya. Jadi yang namanya taubat itu bukan hanya bertaubat dari pelanggaran saja, atau bukan dari perbuatan yang dilarang saja, tidak. Ada seseorang yang meninggalkan perintah Allah, seperti misalnya meninggalkan sholat, ya, meninggalkan haji, padahal sudah mampu, tidak berpuasa, ya. Artinya ini adalah bukan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Nah, jadi taubat itu bukan hanya dari satu hal, tetapi bisa juga bertaubat dari pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin fa huwa salasat syurut. Apabila perbuatan dosa atau maksiat itu terkait dengan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semata, ya, la tata'allaqu bihaqqi adami, tidak ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Adami itu berarti anak Adam. Anak Adam namanya Adami atau Bani Adam. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak anak Adam atau dengan manusia, maka cukup dengan salasat syurut, maka cukup dengan 3 syarat. Jadi syarat taubat antara seorang hamba dengan Allah ada 3 syarat taubatnya. Contoh perbuatan dosa yang antara hamba dengan Allah apa Pak, Bu? Tidak sholat misalnya. Terus apalagi? Minuman, ya, minuman. Kemudian katakanlah pernah berbuat syirik misalnya. Nah, itu kan antara seorang hamba dengan Allah, bukan antara hamba dengan hamba yang lain. Nah, kalau perbuatan dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala syaratnya 3, kata Imam Nawawi rahimahullah. Apa saja? Ahaduhuma, ya, ahaduhuma an yuqli'a 'anil ma'siyah, ya. Yang pertama adalah yaqla'u au yuqli'a 'anil ma'siyah. Dia meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan pelanggarannya tersebut. Jadi misalnya dia pernah tidak sholat, berarti segera bertaubat, segera tinggalkan rasa malas itu, kemudian dia, ya, tinggalkan kemalasan itu dan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pernah syirik, tinggalkan syiriknya, ya. Itu syarat yang pertama, iqla' anil ma'siyah. Iqla' itu kalau pesawat itu, Pak, kalau pesawat itu mau terbang, itu bahasa Arabnya iqla', yaitu take off, ya. Take off itu lepas landas. Jadi kita melepaskan atau kita meninggalkan, ya, maksiat itu atau pelanggaran yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita lakukan. Ini syarat yang pertama. Wasani, syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha, ya, menyesal pernah melakukannya, ya. Jadi harus ada penyesalan ketika misalnya kita pernah melakukan perbuatan dosa, kita harus menyesal, bukan hanya sekedar meninggalkan, tetapi masih dipamer-pamerin, ya. Waalaikumsalam. Ada orang yang ketika sudah hijrah, katakanlah sudah
menjadi lebih baiklah, ingin bertaubat. Dia sudah meninggalkan perbuatan haramnya, dia sudah tidak melakukan syirik, atau dia sudah tidak minum minuman, tetapi dia masih membangga-banggakan, dan dia tidak menyesal, ya, tidak menyesal atas perbuatannya tersebut, ya. Bahkan dia ceritakan dengan bangganya, saya loh dulu, kalau mau tahu, saya sudah berapa tempat yang saya kuasai, atau segala macam merek minuman saya tahu, ya. Saya tidak ada satu minuman pun kecuali sudah saya coba. Artinya dia malah menceritakan pengalaman masa lalunya itu kepada orang lain. Harusnya kan dia menyesal atas perbuatannya dahulu, sehingga dia menutupinya, jangan sampai ada yang tahu. Ini malah diceritakan ke orang-orang. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun, ya. Setiap umatku taubatnya diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang terang-terangan, ya. Orang-orang yang terang-terangan, yang bukannya menutupi kemaksiatannya, dia malah menceritakannya. Katanya sudah berhijrah, tetapi dia masih menceritakannya dengan penuh rasa bangga. Nah, ini orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau dia mau diampuni oleh Allah, harusnya dia tutupi, dia sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu, karena perbuatan tersebut sudah dia tinggalkan. Ya, itu syarat yang kedua, harus anyandama ala fi'liha. Dia menyesal karena pernah melakukannya. Pernah riba, dia menyesal. Kemudian pernah berzina, dia menyesal. Dan tidak pernah diumbar lagi, tidak pernah diceritakan. Dia tutup dosa tersebut, ya. Dia berharap Allah menutupi aibnya, maka dia juga berusaha untuk menutupi aibnya. Ada orang yang ingin aibnya dijaga oleh Allah, tetapi dia sendiri yang menceritakan ke orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, wasalisu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Ini syarat yang ketiga, ketika kita mau bertaubat, syaratnya adalah kita berazam, berniat, bersungguh-sungguh di dalam hati, beriktikad alla ya'uda ilaiha abada, untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Berjanji. Jadi setelah taubat, jadi nanti kita contohkan cara bertaubat. Seseorang berjanji pada dirinya dan berjanji kepada Allah, ya. Saya berjanji saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dan dia berjanji kepada Allah, ya Allah, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Ya, intinya ada kemauan yang kuat. Ada kemauan yang kuat, bahkan dia ada upaya untuk benar-benar meninggalkannya. Segala yang terkait dengan masa lalunya dia hapus, ya. Punya pertemanan, sudah lepas semua pertemanan, kalau perlu dibuang alat komunikasinya, semuanya dibuang, hingga orang tidak ada yang tahu dia sekarang berada di mana. Intinya dia sudah berhijrah, dia sudah bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak ingin kembali lagi. Dia khawatir kalau penunjang-penunjang itu masih ada pada dirinya, takutnya nanti dia dihubungi lagi, nanti dia malah, ya, kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Nah, sekarang cara bertaubat. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat lalu meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi ketika kita ingin bertaubat dari suatu dosa, katakanlah minum khamar atau riba, ya Allah, saya ingin bertaubat dari minum khamar, saya bertaubat dari riba, saya mau bertaubat dari syirik, dari zina dan mencuri. Tapi kalau mencuri ini kaitannya dengan manusia, itu nanti pembahasannya di bawahnya. Misalnya seseorang ingin bertaubat, ya, maka yang pertama dia lakukan adalah mandi dulu, Pak. Ya.
mandi dulu, kemudian setelah mandi dia sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan dia berjanji kepada Allah dan berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Sholatnya 2 rakaat saja. Itu caranya bertaubat. Nah, setelah itu dia mulai menata dirinya, meninggalkan pertemanan lamanya yang menjurus kepada perbuatan dosa, kemudian dia mulai dengan pertemanan yang baru yang benar-benar mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian taubatnya pasti diterima oleh Allah. Dengan syarat tadi jangan dibongkar lagi, ya. Ada orang yang sudah ingin bertaubat tetapi masih ketika ngobrol-ngobrol sama temannya, kemudian dia demi supaya obrolannya itu terasa lebih menyenangkan, seru, akhirnya dia menceritakan masa lalunya. Ya, harusnya dia sudah cukup. Kalau perlu, tidak perlu ngobrol. Ya, terkadang ngobrol itu kalau tidak terlalu penting-penting amat, ya ditinggalkan. Karena takutnya man kasra kalamuhu kasra malamuhu. Barang siapa yang terlalu banyak bicaranya, maka pasti banyak juga kesalahannya. Ya. Kalau seseorang rajin nongkrong, ya itu biasanya dia akan banyak berbicara hal-hal yang sia-sia. Ya kalau sia-sia, kadang-kadang ada yang perkataannya mengandung dosa atau menceritakan masa lalunya yang sudah harusnya dia tinggalkan, tetapi dia malah menceritakannya lagi, sehingga upaya dia untuk bertaubat kepada Allah malah menjadi sia-sia karena dia menceritakannya lagi kepada orang lain. Nah, baik, itu syarat taubat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya itu terkait dengan hamba dan Allah, hablum minallah, seperti meninggalkan sholat, seperti syirik, kemudian seperti minum khamar, itu syaratnya 3, ya. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat tersebut, yang kedua menyesal pernah melakukan maksiat tersebut, yang ketiga berjanji, ya, berjanji kepada Allah, berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi selama-lamanya. Kemudian yang kedua, apabila wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, apabila maksiat itu ada kaitannya dengan manusia, anak Adam, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi salasatu, ya, 3 yang sudah disebutkan, ya, tadi, yaitu meninggalkan, menyesal, dan berjanji. Wa an yabra'a, kemudian yang satu lagi, berarti kan 4, yabra'a min haqqi sahibiha, yaitu dia meminta dilepaskan atau diikhlaskan dari orang yang pernah dia zalimi, ya, atau kaitannya dengan maksiat yang pernah dia lakukan terkait dengan kezaliman pastinya. Fa in kanat malan aw nahwahu, apabila kaitannya dengan harta atau selainnya, raddahu ilaihi. Apabila kaitannya dengan harta, dia pernah mencuri atau dia pernah merampok, ya. Kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi, kalau ngerampok ambil paksa di depan orangnya. Nah, apabila hartanya, ya, hartanya terkait dengan harta, raddahu ilaihi, dikembalikan, ya. Misalnya kita pernah ngambil sandal di masjid, ya, maka kalau misalnya sandal itu kita tahu misalnya punya Pak Narto misalnya, maka dikembalikan kepada Pak Narto. Nah, ada orang yang ngambil sandal di masjid, sandal bagus, tapi dia tidak tahu itu sandal siapa. Nah, ini agak repot, nanti cara bertaubatnya seperti apa. Dan harus kembali ke tangan orang yang dia zalimi. Maka dari itu dia akan mempertanggungjawabkan dosanya. Ya memang tidak ada sangkutannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubatnya,
tetapi dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu dengan orang yang pernah dia zolimi. Sandalnya yang pernah dia ambil, orang itu harus mengikhlaskan. Ya, alhamdulillah kalau orang itu ikhlas, orangnya soleh, berusaha untuk mengikhlaskannya. Tetapi tidak tahu apakah orang-orang pada ikhlas semua. Kalau tidak ikhlas berarti pertanggungjawabannya belum selesai. Nanti di akhirat akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya terkait dengan harta, terkait dengan sandal yang mungkin murah ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pencurian dengan jumlah besar-besaran, ya, melakukan korupsi, melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, bahkan bangsa Indonesia. Nah, ini tentu lebih besar lagi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwihi. Nah, ini dia. Namun apabila terkait dengan merendahkan harga diri, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan harta ya, Pak. Misalnya merendahkan harga diri apa, Pak? Contohnya, yang paling sering deh, ghibah. Ya, ini merendahkan seseorang di hadapan orang lain. Ya, ini yang sering terjadi adalah ghibah. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwa. Apabila terkait dengan harga diri seseorang, maka dia harus memintanya, makkanahu, dia harus mengembalikannya, aw talaba afwihi, atau dia meminta maaf, ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Makkanahu ini lebih kepada ketika kita pernah menceritakan ke orang aib orang lain atau gibah deh. Kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi orang yang pernah kita ajak gibah itu, kita klarifikasi, ya. Kita klarifikasi, mohon maaf saya cabut pernyataan saya, itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Dia sebetulnya orang yang baik, ya. Pokoknya dibuat orang ini kembali pulih, ya. Dibikin pulih kembali harga dirinya. Jangan sampai, karena gibah itu setelah seseorang mendengarkan informasi yang buruk, dia akan pandangannya akan berbeda dengan sebelumnya, ya. Sebelumnya tidak ada masalah, tetapi kok tiba-tiba pandangannya menjadi buruk, atau dia menjadi cuek, atau dia menjadi tidak respect kepada orang itu, padahal tidak ada masalah. Oh, ternyata gara-gara mendapat informasi dari temannya karena pernah digibahin. Nah, cara bertaubatnya adalah kembali ke orang yang pernah diajak gibah, kemudian klarifikasi dan diangkat pernyataannya. Apabila orang yang diajak gibah ini belum menyebarkan ke orang lain, alhamdulillah. Nah, masalahnya kalau dia ikut menyebarkan, ternyata dia sudah menyebarkan ke satu orang sudah menyebarkan ke seluruh kantor. Nah, ini kan agak repot, berarti harus ditelusuri dan harus berhenti sampai mana barulah harga dirinya, ya, pulih, ya. Kalau tidak bisa, nah, pilihan keduanya au talaba afwihi, atau meminta maaf kepada orang yang digibah, ya. Misalnya yang digibah adalah ada orang namanya Pak Joko, ya. Maka saya sudah menyebutkan kejelekan Pak Joko di hadapan bapak-bapak, ya. Dan mungkin bapak-bapak udah nyebarin ke yang lainnya. Akhirnya saya nggak bisa kan, karena terlalu banyak dan terlalu jauh. Jangan-jangan sudah kesebar sampai ke Amerika, ya. Karena kan ada WhatsApp. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Mohon maaf, saya dengan kerendahan hati mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya, dan saya mengakui kesalahan saya bahwa saya pernah
menjelekkan dan menyebutkan kesalahan jenengan atau kesalahan Pak Joko. Ya. Nah, kalau Pak Jokonya ini ya memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, yang terpenting kita sudah berusaha. Urusannya nanti ya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha. Ini kan pilihannya, kalau tidak dipulihkan lagi ya harga dirinya, kita sudah meminta maaf. 3 syarat sudah terpenuhi, kemudian 1 syarat kita sudah lakukan, yaitu meminta maaf, maka di saat itu urusan kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya Pak Jokonya mau bersabar, maka bagi Pak Joko pahala yang besar. Kalau Pak Jokonya tidak meridhoi atau tidak mengikhlaskannya, ya berarti nanti urusannya di akhirat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan pahala yang besar untuk Pak Joko. Intinya semuanya sudah berusaha. Kalau Pak Jokonya masih tidak memaafkan, ya berarti dia meminta jatah pahalanya nanti di akhirat. Nah, sedangkan orang yang sudah meminta maaf ini, ya dia tidak diterima maafnya oleh Pak Joko, tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, nanti Allah juga akan mengampuni orang tersebut. Jadi semuanya mendapatkan kebaikan. Yang terpenting semuanya, orang yang menggibah, orang yang merendahkan, dia sudah berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, ya. Kalau gibah dia meminta dihalalkan. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, ya, dan dia wajib untuk bertaubat dari segala macam dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqq. Apabila dia bertaubat dari sebagian dosanya, maka diterimalah taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama, min zalika dzamb wa yabqa 'alal baqi wa qad tazaharat. Jadi taubat itu untuk 1 dosa, Pak. Ya, misalnya, ya Allah, saya bertaubat dari semua dosa, itu enggak diterima. Yang betul 1 dosa dulu kita selesaikan. Misalnya kita punya dosa riba atau kita punya dosa ghibah, jangan secara umum, ya Allah, saya bertaubat dari semuanya. Kata para ulama, fa in taba min ba'diha sahhat dzunubuhu. Apabila dia bertaubat ya dari sebagian, maka diterima sebagiannya. Wa yabqa 'alaihil baqi, dan semuanya yang sisanya masih belum selesai. Jadi harus satu persatu diselesaikan. Ya, maka kita bersama-sama setiap hari untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya, apa dalil diwajibkannya taubat di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya dari Al-Qur'an surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, kalian semua bertaubatlah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Bertaubatlah itu berarti fi'il amr, ya, perintah dari Allah. Perintah, kata para ulama, ya dulu alal wujub, menunjukkan bahwa perintah itu artinya wajib, ya. Jadi kalau Allah memerintahkan taubat, berarti taubat itu hukumnya wajib. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai manusia, memintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, ya. Jadi ini perintah juga kepada semua manusia, dan perintahnya adalah meminta ampun, istighfar, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat
At-Tahrim, ya. At-Tahrim ini juz ke-28, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu apa, Pak? Ya, taubatan yang syarat-syaratnya 3 tadi, Pak, ya. Taubat nasuha. Kalau orang sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, ya, kalau terkait dengan hablum minallah, kalau terkait dengan hablum minan nas berarti 4 syarat, maka dia sudah disebut dengan taubatan nasuha, artinya taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain, Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, mintalah ampun kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali taubat. Ya. Kalau tadi aksar min sab'in, lebih dari 70. Dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Berarti ya 100 kali karena 100 di atasnya 70. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, ya, lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irin wa qad adallahu fi ardi fulat, muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih senang, Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang kehilangan hewan kendaraannya lalu dia menemukannya kembali. Ya, kalau kita kehilangan motor sedih ya Pak ya, kehilangan motor sedih, kemudian tiba-tiba motornya ada di depan rumah lagi, ya, atau motornya kita kembali ternyata ketemu lagi. Kira-kira senang atau tidak? Nah, kalau kita senang, bahkan senangnya itu luar biasa sampai mungkin syukuran lah ya. Saking senangnya kita syukuran, jadi bagi-bagi makanan, kita sebarkan ke orang lain. Alhamdulillah motorku ketemu lagi. Ya, saking senangnya, tetapi ada yang, ya, perumpamaan ini disampaikan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala lebih senang terhadap taubatnya seorang hamba daripada senangnya orang yang menemukan kendaraannya kembali. Ya, berarti senangnya seperti apa itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Kita kepingin agar Allah senang nggak, Bu? Tentu kita pengen kan agar Allah Subhanahu wa taala senang. Maka kita rajin-rajin bertaubat kepada Allah. Dosa yang pernah kita lakukan, kita mintakan ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada bahagianya orang yang menemukan lagi kendaraannya. Dan ketika seseorang menganggap dirinya tidak berdosa, hari ini saya perasaan belum melakukan dosa, ya. Ketika seseorang menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan, maka pada saat itu dia sudah melakukan kesalahan. Karena sejatinya setiap manusia itu adalah khata'un. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat